Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat fillah dimanapun berada, sahabat Quran dimanapun berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang hukum tajwid. Mudah-mudahan membantu teman-teman lebih mengenal hukum tajwid dari awal belajar dan sampai seterusnya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita pada kesempatan kali ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu daripada bahasan hukum tajwid, yang dimana hukum tajwid ini yang sangat-sangat banyak sekali yang kita dapati di dalam bacaan Quran, sehingga kita harus menguasai dengan baik agar lebih baik lagi dalam pelafalan kita dan pembacaan kita untuk Al-Quran Al-Karim ini. Baik, kita akan membahas pada pokok kali ini adalah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kalau kata Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal, ahkamun nuni sakinati wa tanwin lin nuni in taskun wa lit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Maka kata beliau, hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa teman-teman? Ada 4 ya. Maka di sini kami gambarkan nun sukun atau tanwin. Kenapa nun sukun dan tanwin? Sebenarnya pada dasarnya nun sukun dan tanwin itu sama-sama bunyinya sama. Ya, hanya yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah tulisannya. Kalau nun sukun ya hanya tertulis nun. Maaf, dia jelas suara nun sukunnya dan tulisannya jelas. Sedangkan tanwin itu misalkan sebenarnya izharun. Ini kalau kita pakai nun mati juga sama bunyinya, sehingga dinamakan dengan nun sukun atau tanwin. Ada berapa hukum nun sukun? Kata beliau ada 4 teman-teman. Yang pertama kita namakan dengan izhar. Yang kedua kita namakan dengan idgham. Yang ketiga kita namakan dengan iqlab. Dan yang keempat kita namakan dengan ikhfa. Maka hukum nun sukun dan tanwin berbagi 4: izhar halqi, idgham, iqlab, ikhfa hakiki. Baik, kita akan mulai dengan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama hukum nun sukun dan tanwin, kata beliau, fal awwalu izharu qabla ahrufi lil halqi sittun nutibat fal ta'rifi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang izhar. Apa yang dimaksud dengan izhar teman-teman? Kata izhar itu sebenarnya berasal dari kata azhara yuzhiru. Dan secara bahasa itu diartikan sebagai maknanya apa? Maknanya al-bayan wal wuduh. Artinya jelas, tampak dan yang semisalnya. Apa yang dimaksud dengan tampak di sini? Ini kan kita belum bahas secara istilahnya. Nah, maka secara istilah adalah apa? Yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah atau min ghairi gunnatin fil halfil madhar. Yang dimana di sini maksudnya apa? Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah pada huruf yang diizharkan. Berarti di sini huruf yang dijelaskan atau diizharkan adalah nun sukun. Berarti pokoknya adalah kita menjelaskan suara nun sukun tanpa adanya tambahan gunnah. Kenapa? Karena sebagian mengatakan ada gunnah pada bacaan nun sukun, tapi ya ini sedikit. Tapi kami lebih condong yang tidak adanya gunnah di pada lafal izhar itu sendiri. Maka teman-teman, izhar yang tadi kami sampaikan bahwasanya dia adalah mengeluarkan. Nah, ada yang mengatakan begini juga, bacaan izhar juga nanti terjadi apabila ya terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halaq. Huruf halaq itu apa sih? Huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Nah, ini kalau kita membahas tentang makhraj, kami pernah membahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya berkenaan dengan makhrarijul huruf. Salah satunya adalah makhraj yang dikeluarkan dari halaq, yaitu ada beberapa ya, ada 6 ya. Maka Syekh Al-Jamzuri mengatakan dalam matannya hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Tapi sebelum ini apa? Fal awwalu idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Maka pada kesempatan ini yaitu ada hurufnya apa saja? Hamzun, yaitu hamzah. Fahaun, ada huruf ha. Thumma ainun, berarti huruf ain. Ha'u, berarti huruf ha. Muhmalatan, ya kita nggak lewati saja, ini nggak perlu kita terjemahkan. Thumma ghainun kha'u. Ya, kemudian ghain dan kha. Nah, 6 huruf ini bila kita nanti mendapati adanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini,
maka dinamakan dengan bacaan izhar. Kita ambil contoh. Ini kami baru buat dua dulu ya teman-teman, masih bertemu dengan ha dan bertemu dengan hamzah. Misalkan contoh penerapan bacaan izhar, ada nun sukun atau tanwin bertemu ha. Kita lihat di sini teman-teman. Ini minha, ada nun mati bertemu ha, maka jelaskan nunnya sesuai dengan makhrajnya. Minha ya, minha, minha, tidak ditahan, minha tidak, tapi minha, minha ya. Kemudian misalkan ketemu dengan tanwin bertemu dengan ha, maka contohnya salamun hiya, jangan dibaca salamun hiya, tidak ditahan ya, tapi dijelaskan salamun hiya, keluarkan dengan jelas suara nunnya atau suara tanwinnya. Contoh selanjutnya, apabila ada nun mati bertemu dengan hamzah, contohnya pada lafal bacaan man amana, maka jelaskan man amana, jangan dibaca man amana, salah, tapi man amana. Atau misalkan ada tanwin bertemu dengan hamzah, azabun alim, azabun alim, lagi azabun alim, jangan dibaca azabun alim, jangan nyeret ya, tapi jelaskan tanwinnya azabun alim ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan ala istima'ikum. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih, jazakumullah khairan.